Sahabat Sangtorayan, beberapa waktu yang lalu sempat menjadi perbincangan para netizen tentang berdirinya tongkonan Ikatan Keluarga di Manokwari, Papua Barat, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan para netizen. Namun untuk lebih jelasnya mari kita melihat dan mendengar tentang pemahaman mengenai tongkonan bagi masyarakat Toraja. Selamat menyaksikan proses pendirian tongkonan dan pemaknaannya dalam masyarakat Toraja. Sejarah datangnya nenek moyang orang Toraja di daerah Lepongan Bulan Tanah Matarik Alo, sudah menjelaskan bahwa leluhur itu datang sebagai tuaroan, atau iring-iringan perahu atau lembang. Mereka menyebar masing-masing memilih tempat tinggal di dataran tinggi yang kita kenal dengan gunung atau buntu. Pertama, pendirian tongkonan. Menurut Kada di Sedan Sarong di Toke, Tambane Baka, berdirinya tongkonan itu melalui 3 proses, yaitu 1. Rumah pertama dibuat di laut dengan ungkapan Mebanua Diongliku, metondok di Bura-Bura. 2. Rumah yang kedua di atas pohon, dengan ungkapan Mebanua di Toke, metondok di Angini. 3. Proses rumah yang ketiga diatur melalui satu musyawarah atau kombongan, diungkap dalam istilah Iatu Banua Ladipo Pendeme, Dote Kapadangana, rumah harus dibangun di atas tanah. Leluhur, masing-masing ambe, aroan memilih tanah yang dianggap baik dan cocok untuk mendirikan rumah. Itulah sebabnya ada ungkapan, napile ilang sami nenek tu padang, natono buah kayu tasakmi tu dolota tu pangleon, napabendani banua, na osoki landolonga. Pada mulanya rumah itu belum dilonga karena mereka masih mencoba memastikan apakah suatu lokasi telah memenuhi aturan atau aluk talulolona, yakni sama dengan lolo tahu, manusia. Sama dengan lolo tananan, tumbuhan. Sama dengan lolo patuan, binatang. Jika kehidupan talu lolona berhasil atau dengan kata lain lahir anak-anak yang sehat, tanaman tumbuh dengan subur, perkembangbiakan ayam, babi dan kerbau baik, maka itu berarti sukses, yang diungkapkan SBG, Toro Pariamo, Unisung Pantaranakmo. Alukna talu lolona diotondon tu batangna, artinya rumah itu dapat dikembangkan menjadi tongkonan. Bendan matoto mo inde banua bintin mo inde sembang pentionganan anadiosoki mo lando longa, artinya ini diberikan tanda longa sebagai syarat suatu tongkonan dan pendirinya disebut sebagai tumang raruk tongkonan. Pada awalnya tumang raruk tongkonan pendiri juga merangkap sebagai tutumoke, buria, orang yang memelihara dan bertanggung jawab ke dalam dan keluar, dan sekaligus juga sebagai orang yang tinggal di atas rumah tongkonan yang dinamakan tuurambu tongkonan. Di sini ada pemahaman yang kuat bahwa jika tongkonan itu tidak dirambu, atau tidak ada yang menempati maka dalam waktu singkat rumah tongkonan itu akan roboh atau lokasinya dilanda musibah. Tongkonan itu diberikan nama sesuai nilai yang dimiliki oleh pendirinya yakni tumangraruk tongkonan. Jika tongkonan sudah diberikan lando longa itu berarti nenek tumangaruk akan meninggalkan amanah dan pesan kepada anak, cucu, cicit secara berkesinambungan dan berlaku sampai kapanpun. Dengan ungkapan, nasedani nenek tu kada susi sarong, natoke, tambane bakami tu bisara, kumua, kamu bati, siosoku, anak, ampo, mimi, kandaureku, kilalai, robok oi, sulunida, ana diong padangda, ana bai uai te tongkonanta, atau hai anak, cucu, dan cicitku, ingat. Kalau lapuk diperbaiki jangan sampai hancur atau dibawa air. Kedua, makna tongkonan. Tongkonan adalah lambang kebesaran rumpun keluarga dari nenek tumangraruk. Semakin lama kehidupan ini berjalan semakin dibutuhkan kesatuan rumpun keluarga dalam tatanan sosial kemasyarakatan di desa-desa. Bahkan sekarang ini tatanan itu sudah meluas ke kota dan daerah lain akibat adanya semangat petualangan leluhur, yang dalam bahasa Toraja diungkapkan, Maleko lolang daote kulina padang, mel uleani buntu ulambani tasik kalua. Osoko raka, sang pulomu ana todo mapumu ana, sadingi nenek pong tulak padang diong tomatua ana rapak pasakena ana membura raka, sang pulomu. Apalah mukilale iatu pabarang-barangan lino tato, si alai, dilese didudung. Suleko matangke patomali umpelambi, tananan lolomu diotongkonan ana sende paiman tu lodok tokayangan, tu marara buku, tu marapu talang tu sangkaponan ao, umpudi puang titanan talu tirindu patoko daolangi, ma, gulung-gulungana.
Ungkapan ini pada prinsipnya ingin mengatakan bu anak cucu kerabat Tongkonan pergilah merantau mencari nafkah degen bekerja keras namun ingat harta itu TDK kekal, ingatlah akan kewajibanmu kepada Tongkonan agar leluhurmu melihat dan mendengar supaya usahamu diberkahi. Wibawa Tongkonan sangat ditentukan oleh keutuhan rumpun keluarga mendukung orang yang dituakan menjadi Tutumoke, Buria, sebagai kepala suku. Ungkapan yang memperkuat kedudukan Tongkonan sebagai rumah adat rumpun keluarga adalah 1. Tongkonan di Timba Uwaina 2. Tongkonan di Kalet, Tananana 3. Tongkonan di Re, Tok Kayuna 4. Tongkonan den Kombongna 5. Tongkonan di Poada-adana 6. Tongkonan di Poaluk-alukna 7. Tongkonan di Nai Dadi 8. Tongkonan di Nai Meit 9. Tongkonan di Nai Ungkasiri, Rara buku di Omai Nenek Tudolota. Semua kegiatan budaya keluarga sebaiknya dilaksanakan di Tongkonan dan itulah sebabnya ada ungkapan Tongkonan di Nai Masara, Tuka, Sia Solo. Dahulu semua kegiatan budaya yang disebut Sara, Rambu Tuka, dan Rambu Solo, mengarah kepada penyembahan sesuai Aluk Todolo. Yang disembah dan dipuja adalah Puang Titanan Talu Tirindu Patoko Dao Banua Puang Dolangi. Tongkonan dilambangkan sebagai ibu dan Alang sebagai bapak. Lumbung padi atau alang merupakan lambang keberhasilan ekonomi Talu Lolona dan di samping itu pula berfungsi sebagai gambaran salah satu kenikmatan persekutuan di dunia, sebagai tempat menerima tamu adat, tempat para pemimpin Tuparenge, dan Ambe, Sia Indo, lan Tondok bila ada upacara budaya. Oleh sebab itu alang selalu berada di sebelah utara Tongkonan saling berhadapan dan tidak boleh di selatan. Kelestarian dan pemugaran Tongkonan di Tanah Toraja pada masa mendatang sangat ditentukan oleh pemahaman generasi akan dinilai Tongkonan dan adat budaya Toraja. Ketiga, jenis-jenis Tongkonan. Tongkonan pada mulanya berdirinya diberikan nama sesuai nilai yang dimiliki oleh Tumangaruk Tongkonan di dalam satu wilayah adat. Nilai yang dimiliki terutama berpedoman pada keterampilan dan keberhasilan di dalam 4 bidang kehidupan yaitu keagamaan, ada, Alukna Pemali, kepemimpinan Talu Silolok, ekonomi Talu Lolona, adat budaya Rambu Tuka, Rambu Solo, keberhasilan dan keterampilan di bidang Aluk Puang Daolangi, menyebabkan Tongkonan itu dinamakan sebagai Tongkonan Daolangi, Tongkonan Peseo, Aluk atau Tongkonan Kaindoran. Dahulu sebelum adanya Tupadatindo Tumisa, Pangimpi, Tongkonan Peseo, Aluk inilah yang memegang peranan utama di dalam kehidupan masyarakat di desa-desa. Semua tongkonan di dalam desa difungsikan masing-masing mempunyai tugas di dalam sara, atau upacara adat, yaitu Tongkonan Mapesung, Tongkonan Makiki, Tongkonan Mantobok, Tongkonan Maserek Banek, Tongkonan Mangira, Tongkonan Masanduk, Tongkonan Mantawa. Inilah yang oleh penganut Aluk Todolo dikenal dengan nama Aluk Sanda Pituna. Sekitar abad ke-17 terjadi perubahan jenis tongkonan di dalam setiap lembang atau desa. Pada saat itu Kerajaan Bone sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan dan salah satu daerah yang belum takluk adalah Padang Lepongan Bulan Tanah Matarik Alo. Penyerbuan pasukan Kerajaan Bone dihancurkan oleh perlawanan Tupadatindo Tumisa Pangimpi, yang muncul dari setiap lepongan tondok. Keberhasilan Tupadatindo, Tumisa, Pangimpi ini menimbulkan kepemimpinan baru dalam setiap lembang atau desa. Masing-masing Tupadatindo, Tumisa, Pangimpi kembali membentuk Tongkonan Layuk sebagai ketua dan memilih beberapa tongkonan menjadi pembantu tongkonan-tongkonan tersebut dinamakan Tongkonan Kapareng Ngesan dan Tongkonan Layuk sebagai pemimpin atau Sokong Bayu. Nah, bagaimana pendapat kalian dalam pembangunan tongkonan yang seharusnya dilakukan? Masukkan pendapat dalam kolom komentar. Demikianlah video yang bisa ditampilkan saat ini. Kiranya video ini boleh menjadi pengetahuan bagi kita, sekaligus masyarakat Toraja dimanapun berada. Salama.